Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang bahaya candu judi online untuk sesaat rugi berkepanjangan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Harisama Nofrandika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq. Perkenalkan, nama saya Rehan Virgi. Perkenalkan, nama saya Aflan Noval Ramli. Dan nama saya Syifa Agnesia. Nah, langsung saja kita mulai untuk yang pertama. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Keislaman. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu fenomena yang sedang marak terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda, yaitu judi online. Perkembangan teknologi itu memang banyak manfaatnya, tapi di sisi lain teknologi juga dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan. Salah satunya yaitu judi online. Banyak orang tergiur karena menganggap judi online sebagai cara cepat mendapatkan uang. Padahal kenyataannya justru banyak yang mengalami kerugian besar. Tidak hanya merugikan secara ekonomi, judi online juga berdampak pada kesehatan mental, hubungan sosial, bahkan kehidupan spiritual seseorang. Nah, oleh karena itu, pada podcast kali ini kita akan membahas pengertian judi online, dampak yang ditimbulkan, serta cara menghindari kecanduan judi online. Baiklah, untuk segmen pertama, apa itu judi online? Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan judi online. Jadi, judi online itu merupakan aktivitas taruhan yang dilakukan melalui internet dengan mempertaruhkan uang atau barang berharga untuk memperoleh keuntungan berdasarkan keberuntungan. Contohnya adalah slot online, judi bola, poker online, kasino online, dan togel online yang saat ini banyak ditemukan di internet. Yang membuat judi online berbahaya adalah aksesnya yang sangat mudah. Hanya dengan ponsel dan koneksi internet, seseorang dapat bermain kapan saja dan di mana saja. Nah, selain itu, banyak platform judi online menawarkan bonus dan hadiah besar, sehingga membuat orang-orang semakin tertarik untuk mencoba. Baiklah, untuk segmen kedua, mengapa banyak orang terjebak di judi online? Menurut kalian, mengapa banyak orang yang akhirnya terjerumus ke dalam judi online? Salah satu penyebab utamanya itu mungkin keinginan mereka untuk mendapatkan uang secara instan tanpa melalui proses yang susah. Benar, banyak orang berpikir bahwa dengan modal kecil, mereka bisa memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat. Padahal peluang menangnya itu sebenarnya sangat kecil. Sistem perjudian dirancang agar penyelenggara tetap mendapatkan keuntungan juga. Tapi selain itu, pengaruh media sosial juga cukup besar. Banyak iklan yang menampilkan orang-orang seolah sukses dan kaya karena judi online. Padahal yang ditampilin cuma kemenangan, kekalahan, dan kerugian besar yang dialami pemain. Biasanya nggak pernah diperlihatkan buat kekalahan yang berugi. Untuk segmen ketiga, menurut kalian pandangan Islam tentang judi online itu apa? Lalu bagaimana Islam memandang praktik perjudian ini? Dalam Islam, perjudian termasuk perbuatan yang diharamkan. Judi dikenal dengan istilah maisir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Nah, ayat tersebut juga menunjukkan bahwa judi online termasuk perbuatan yang harus dijauhi oleh umat Islam, karena lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Nah, Islam itu mengajarkan bahwa kalau rezeki itu harus diperoleh melalui sesuatu yang halal, melalui usaha, kerja keras, dan cara yang diridhoi oleh Allah. Nah, dengan demikian, meskipun dilakukan secara online dan menggunakan teknologi modern, hukum judi online tetap menjadi haram. Untuk segmen selanjutnya, itu yang keempat, dampak negatif judi online. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Nah, jadi dampak yang pertama itu adalah kerugian terhadap finansial. Banyak pemain yang awalnya hanya mencoba dengan nominal kecil, namun setelah kalah mereka terus bermain untuk mengejar kerugian secara terus-menerus. Nah, akibatnya mereka justru kehilangan lebih banyak uang, bahkan sampai menghabiskan tabungan atau berutang. Selain ekonomi, judi online itu juga berpengaruh loh terhadap kesehatan mental. Orang yang kecanduan judi sering mengalami stres, kecemasan, sulit tidur, hingga depresi berat. Mereka terus memikirkan cara mendapatkan uang untuk bermain lagi dan berharap bisa mengembalikan kerugian yang telah dialami. Berikutnya, dampak berikutnya dari kecanduan judi online adalah kerusakan hubungan sosial. Nah, seseorang yang kecanduan judi sering berbohong kepada keluarga atau teman-teman untuk mengenai kondisi uangnya.
Nah, bahkan tidak sedikit yang akhirnya orang-orang yang melakukan judi online itu melakukan tindakan kriminal seperti penipuan, pencurian, pembegalan untuk mendapatkan uang untuk terus berjudi. Nah, untuk yang selanjutnya, dampak spiritual. Sebagai seorang muslim, dampak yang paling mengkhawatirkan adalah dampak terhadap keimanan seseorang. Kecanduan judi dapat membuat seseorang lalai beribadah, bahkan menjauh dari nilai-nilai agama. Orang tersebut menjadi lebih bergantung pada keberuntungan daripada berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah menjamin rezeki setiap hambanya melalui jalan yang halal. Untuk segmen yang selanjutnya, kita akan membahas cara menghindari judi online. Lalu bagaimana cara agar kita tidak terjerumus ke dalam judi online? Yang pertama itu yang pasti memperkuat keimanan dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan yang kedua itu memilih lingkungan pergaulan yang positif dan menjauhi teman yang mengajak berjudi. Untuk yang ketiga, kita dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti mengikuti organisasi, olahraga, belajar, atau mengikuti kegiatan sosial. Nah, yang keempat, jika udah terlanjur kecanduan, jangan ragu buat minta bantuan keluarga, sahabat, atau konselor profesional. Nah, yang terpenting, kita harus menyadari bahwa tidak ada kesuksesan yang diperoleh secara instan. Rezeki yang halal memang membutuhkan usaha, tetapi akan membawa keberkahan dan ketenangan hidup. Baiklah, dari pembahasan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa judi online bukanlah solusi untuk memperoleh kekayaan yang instan. Sebaliknya, judi online dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Selain itu juga dapat menimbulkan gangguan mental dan merusak hubungan sosial. Dari perspektif Islam, judi juga termasuk perbuatan yang sangat diharamkan karena membawa banyak mudarat. Sebagai generasi muda muslim, mari kita menjauhi segala bentuk perjudian dan mencari rezeki melalui cara yang halal serta diridhoi oleh Allah. Oke. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Apabila ada kesalahan dan Kekurangan kami mohon maaf, dan kepada yang atas kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, judi di Indonesia telah memasuki masa darurat. Terlebih kini bisa dilakukan secara online. Dari kota besar hingga pelosok, praktik judi online menyebar cepat melalui ponsel di genggaman. Jutaan situs judi online terus diblokir pemerintah. Namun, praktiknya ada lagi dan lagi. Ya, inilah bukti bahwa judi online bisa menyeret siapa saja. Kejaksaan Agung mengungkap fakta mengejutkan sekaligus miris. Pelaku judi online makin meluas, bahkan anak SD hingga tunawisma. Pelaku judi online didominasi laki-laki sebanyak 88,1%. Tapi kalau berdasarkan usia, paling banyak 26 hingga 50 tahun, sebanyak 1.349 orang. 12 penjudi berusia di bawah 18 tahun, di antaranya siswa sekolah dasar. Miris ya, betapa mudahnya mengakses judi online yang tak pantas disebut hiburan di saat senggang. Lebih dari itu, judi online adalah jebakan yang merampas masa depan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Polda Kepulauan Riau membongkar sindikat judi online internasional yang beroperasi di Kota Batam. Polisi menangkap 24 warga negara asing yang diduga berperan sebagai operator dan host live media sosial. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau mengungkap sindikat perjudian online internasional berkedok live streaming media sosial. Penggerebekan dilakukan pada 2 lokasi berbeda di kawasan Taman Niaga dan kawasan Orchard Park Business Center, Kota Batam, Kepulauan Riau. Polisi mengamankan 24 warga negara asing asal Kamboja, Vietnam, Suriah, Tiongkok, dan Filipina. Modus pelaku bermain lotre Hong Kong melalui siaran langsung di media sosial menggunakan akun palsu. Sindikat ini juga perlihatkan sertifikat perizinan palsu untuk menipu para korban. Polisi menyita barang bukti puluhan unit CPU, monitor, laptop, ratusan telepon genggam, serta ribuan kartu permainan bergambar naga. Informasi dari masyarakat
termasuk juga kita melakukan penyelidikan online juga, dan kita berhasil melakukan penangkapan di 2 TKP. Khususnya adalah bahwa mereka itu melakukan penawaran game, ya, game lotre, tertarik ikut ke dalam permainannya mereka. Customer-nya yang di luar negeri itu mengirimkan sejumlah uang untuk mendapatkan paket itu melalui uang elektronik. Polisi masih menyelidiki adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan judi internasional ini. Ini diskretnya di sini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan.